Presiden kesayangan kita, Presiden Jokowi, yang masuk ke dalam daftar Muslim berpengaruh di dunia, dan sementara itu junjungan Kadrun nggak ada. Ya, seperti yang dirilis ya beberapa hari yang lalu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, ini awal bulan November dan ini bekas hujan, barusan hujan, jadi suasananya agak mendung-mendung gitu, seger ya. Dan biasanya di akhir-akhir tahun seperti ini, di bulan November atau bulan Desember, akan muncul reuni-reunian yang dari kelompok sebelah itu. Tapi kali ini saya nggak akan membahas itu, nanti akan saya bahas di video yang lain. Info kali ini datangnya dari Presiden kesayangan kita, Presiden Jokowi, yang masuk ke dalam daftar Muslim berpengaruh di dunia, dan sementara itu junjungan Kadrun nggak ada. Ya, seperti yang dirilis ya beberapa hari yang lalu oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center, ini Presiden Jokowi masuk ke dalam daftar The World's 500 Most Influential Muslim 2023. Jadi ada 500 tokoh yang kemudian dikelompok-kelompokkan menjadi kategori tertentu. Ada ulama, kemudian tokoh politik, saintifik atau ilmuwan, kemudian juga selebritas. Nah, Presiden Jokowi ini menempati urutan ke-13 dari 50. Sementara itu di Indonesia nggak cuma Presiden Jokowi, ada Ketua PBNU yaitu Gus Yahya Stakuf. Ini juga masuk ada di urutan ke-19. Nah, memang Presiden Jokowi ini konsisten sejak tahun 2014 ini selalu masuk menjadi dalam 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Bahkan di dari tahun 2014 sampai tahun 2015 ini Presiden Jokowi sempat menempati urutan ke-11 dan sekarang turun ke urutan 13 ya. Urutan pertama sih tetap Raja Saudi ya, Raja Salman bin Saud ya, itu urutan pertama. Nah, yang dulu ini di tahun-tahun sebelumnya ini juga ada tokoh-tokoh Indonesia selain Presiden Jokowi, ada mantan Ketua PBNU yaitu Kiai Haji Said Agil Siraj dan juga anggota One Team Press yakni Habib Lutfi bin Yahya, ini juga pernah masuk, tapi tahun ini giliran Gus Yahya yang masuk ke sana. Nah, yang nggak ada ini ya ulama-ulama kadrun. Junjungan Kadrun ini nggak ada sama sekali yang masuk. Abdul Somad nggak, apalagi Rizik Syihab sama Bahar Smith, nggak ada. Ya memang penilaian ini memang masuk akal, make sense kalau menurut saya. Karena apa? Karena penilaian ini kategorinya ini adalah menilai seberapa besar pengaruh seseorang terhadap perubahan baik di negaranya maupun di dunia. Jadi The Royal Islamic Strategic Studies Center ini menilai bahwa Presiden Jokowi ini konsisten sejak dia dari menjabat sebagai wali kota Solo, kemudian juga gubernur DKI, dan sampai sekarang menjabat presiden 2 periode dan hampir selesai masa jabatannya. Ini dinilai seorang tokoh politikus atau pemimpin yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Jadi memang penilaiannya itu, dan apalagi Presiden Jokowi ini juga berpengaruh terhadap dunia, terutama dalam mengatasi pandemi COVID di negara kita. Dan itu menjadi acuan dari negara-negara lain, dan kemudian juga sekarang di saat gempuran resesi global, Presiden Jokowi mampu mempertahankan Indonesia tidak sampai jatuh ke jurang resesi. Nah, itu
kemungkinan juga yang menjadi penilaian menjadi tokoh muslim yang berpengaruh. Nah, kemudian juga yang salah satu yang paling disoroti oleh penyelenggara ini adalah gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang suka melakukan belusukan ke daerah-daerah. Ini dinilai dapat meningkatkan chemistry antara pemimpin dengan publik, dengan rakyatnya. Nah, ini yang kemudian menempatkan Presiden Jokowi menjadi tokoh muslim yang berpengaruh di peringkat ke-13. Bahkan pada waktu diwawancara oleh media China pada waktu itu, ramai pemberitaan bahwa ini ternyata Presiden Indonesia itu seperti ini orangnya. Presiden Jokowi ini mengatakan memang nggak mudah untuk menjadi presiden di negara kepulauan seperti di Indonesia ini. Dengan berpuluh ribu pulau, dia harus setiap saat, setiap hari berkunjung ke sana kemari untuk menemui rakyatnya. Itu yang dilakukan Presiden Jokowi setiap hari, belusukan itu. Nah, itu yang menjadi penilaian tersendiri. Di saat pemimpin-pemimpin yang lalu, terutama mantan presiden yang sebelumnya, nggak melakukan itu, dia malah justru bikin album lagu. Tapi Presiden Jokowi ingin melihat langsung bagaimana kondisi masyarakatnya, apa yang kurang di sana, pembenahan infrastruktur, apakah dari segi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi penilaiannya. Nah, sementara itu, di negara sendiri, Presiden Jokowi ini dikatakan keturunan PKI, anti-Islam, Islamofobia, rezim otoriter, dan lain sebagainya. Di sisi lain, dia dicap juga plonga-plongo oleh pendukung kelompok sebelah dari kelompok-kelompok yang intoleran dan radikal ini. Tapi ya kita tahu sendiri, pada akhirnya dunia yang berbicara, dunia yang mengakui bahwa Presiden Jokowi ini tokoh muslim yang berpengaruh di dunia dan di negara dan di dunia. Tapi oleh masyarakat sebagian kecil memang, mereka ini cuman nggak seberapa, cuman berisiknya minta ampun. Dicap sebagai ya itu tadi seorang tokoh yang otoriter, kemudian anti-Islam, keturunan PKI, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, junjungan mereka yang katanya paling Islami, yang katanya bahkan membawa keturunan Nabi, sama sekali nggak pernah punya prestasi. Ya coba lihat aja, siapa sebutin? Yang merasa paling benar, yang merasa paling Islam, yang merasa pemilik surga, yang merasa dirinya paling benar agamanya dibandingkan dengan yang lain. Coba lihat, justru malah mereka menjadi residivis. Rizik Syihab, Bahar Smith, Abdul Somad apalagi. Jangankan jadi pemimpin dunia, jadi tokoh Islam yang berpengaruh, masuk ke Singapura aja ditolak kok. Nah, jadi itulah ironi memang. Di saat presiden kita ini, pemimpin kita, diakui di dunia, tapi di dalam negeri sendiri oleh segelintir rakyatnya ini dihujat, dibenci. Justru mereka mengagung-agungkan tokoh-tokoh yang katanya Islami, yang katanya merasa paling benar, tapi kenyataannya yaitu banyak tersangkut kasus hukum, residivis, berulang kali keluar masuk penjara, bahkan akhlaknya pun juga nggak bagus, mengajak orang lain untuk membenci kelompok tertentu, mengkafir-kafirkan. Nah, itulah jadi ironi di negeri kita. Tapi ya memang kalau misalkan gerombolan ini nggak ada juga, kadang kita kangen gitu, kangen untuk kita bully. Tapi ya semoga lah dengan seperti ini, walaupun tipis kemungkinan untuk membuka mata mereka bahwa kita punya seorang pemimpin yang disegani di mata dunia, mereka justru malah mengagung-agungkan sosok-sosok yang sama sekali nggak ada prestasi ya. Tapi dengan seperti ini semoga ini berturut-turut loh, mulai 2014 sampai sekarang ini Presiden Jokowi selalu masuk ke dalam jajaran tokoh muslim yang berpengaruh di dunia. Jadi intinya
belajarlah menghargai orang lain, pemimpin kita, meskipun itu bukan pilihan kita, tapi tidak seharusnya kemudian menjadi dibenci, kemudian menjadi fitnah, apalagi kerja nyatanya sudah terlihat di negara kita, kerja nyata yang sampai detik ini masih bisa bertahan di tengah gempuran krisis global. Ini adalah hasil kerjasama tim ekonomi Indonesia antara Presiden, kemudian juga Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian. Ini ya jajaran kabinet lah, terutama mastermind-nya ini ada di Presiden Jokowi. Jadi mumpung masih ada sisa waktu sampai 2024, kita dukung terus Presiden kita untuk meneruskan tugasnya, meneruskan perjuangannya. Dan kalau misalkan ada isu-isu negatif dan lain sebagainya, ya saya anggap itu hal yang lumrah, tapi memang wajib untuk kita ketawakan. Seperti isu ijazah palsu, dan kemudian nanti juga pada tanggal 4 besok rencananya akan ada demo 411 yang akan menggulingkan Presiden Jokowi. Ya kita ketawain aja, yang akan menyuruh Presiden Jokowi legowo untuk mundur, ya kita anggap itu duri dalam daging lah. Lebih enaknya dibuang memang. Jadi kita dukung terus Presiden kita untuk terus berkarya sampai akhir jabatan di periode kedua ini. Dan semoga nanti di 2024 kita akan menemukan penerusnya, bukan penggantinya. Penerusnya Presiden Jokowi punya gaya kepemimpinan yang sama, punya prestasi yang sama, dan mungkin juga bisa masuk lagi ke dalam the world 500 most influential Muslim di tahun-tahun berikutnya. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam damai untuk Indonesia.